Iya. Udah Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman tentang modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Itu yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang bagaimana cara membangun budaya positif sekolah, kemudian bagaimana cara menangani anak di sekolah yang dihubungkan dengan platform mereka belajar saat ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang penanganan siswa berbeda dengan zaman dahulu. Jadi sekarang mah penanganan siswa itu ada teknik-teknik yang diberikan oleh Mendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan pada dalam dan perkembangan siswa. Nanti Bapak Ibu setelah mempelajari ini yang akan dapat menggali potensi, kemudian dapat merefleksi diri apakah selama di penanganan Bapak Ibu dapat sesuai dengan apa yang Mendikbud harapkan tidak. Selain waktunya selama 1 jam ke depan, mudah-mudahan tidak ada yang meninggalkan ruangan kecuali ada hal yang hasil yang bisa meninggalkan ruangan. Marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya ambil langsung dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mungkin setelah dua kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk pengantar seminasi ini pada Bapak Ketua MPR yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini itu selanjutnya program dari penggerak kita dan apabila kita pelajari sama kegiatan-kegiatan yang ada di ini memang sangat bermanfaat. Salah satunya itu kegiatan ini. Hanya saja mungkin saya berharap bahwa apa yang didapat dalam forum diskusi ini kita lebih cenderung ke arah diskusi lah kegiatan seperti itu. Bagaimana penerapannya? Ini yang paling penting adalah bagaimana penerapan di lapangan nanti. Ketika nanti bagaimana tadi saya simak bagaimana cara menangani anak yang bermasalah. Dulu kita berbeda dengan sekarang, sehingga nanti bahwa kita akan menjelaskan bagaimana yang perlu kita sikapi apabila menemukan sekali kita yang mengalami penyimpangan perilaku. Apa yang sekarang dilakukan kita harapannya adalah bahwa itu bisa melaksanakannya, bisa melakukannya di sekolah kita. Kebetulan mungkin beberapa hari lalu pemerintah kita ada orang ibu kita yang mengalami istilahnya ada penyimpangan, ini nanti kita diskusikan hari ini ada nyambung di kasusnya ya. Nanti kita akan yang penting ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan ilmu, maka bagaimana cara mengamalkan kira-kira itu ya agak susah itu. Ini bukan hanya menimbulkan kewajiban, misalnya dengan tadi Pantis menyuruh kepada Bapak Ibu datang ke sini dengan ini yang tidak sertifikat, nah jangan sampai itu nomor 17 lah jalannya ibu ya. Tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak, gitu. Coba nanti ikuti jejak Pak Tepi, jejak Pak Ibu ini, guru-guru ya Pak ya. Kita kan mungkin adalah
Guru berdiam, guru gerak-gerakan. Itu saja mungkin. Perlu saya sampaikan. Diskusi, mudah-mudahan apa yang dilakukan dari hari ini dan menambah ilmu dapat diterapkan, kemudian jelas kemudian menangani anak-anak yang bermasalah bagi kita kategorinya kategori ibadah. Jadi ujung-ujungnya kita itu beribadah. Terima kasih. Sedikit gambaran tentang materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Dulu sebelum saya mempelajari materi ini, saya dikenal sebagai guru yang galak, guru yang sangat ditakuti oleh anak. Di SMP 4 tahun 2012 saya menempuh atau diberi kepercayaan oleh pasukan menangani bidang kesiswaan pas sampai 2018. Dan STM dengan ciri khasnya Pak itu sudah mungkin untuk kasus Anis yang kemarin di kita, anak yang kemarin di kita itu belum sangat lancar. Jadi untuk penanganannya itu dulu saya selalu menjadi guru bagi mereka yang melakukan kesalahan. Tetapi setelah mempelajari model-model yang tadi itu luar biasa sekali. Jadi di penggerak itu diajarkan bagaimana cara kita menangani dan memperlakukan anak spesial mungkin. Jadi ada tindakan-tindakan yang selama ini saya lakukan ternyata tidak benar, tidak diinginkan oleh dunia pendidikan Indonesia. Jadi pemerintah kita menghadapi kemudian kita memberikan ucap atau hukuman kepada anak itu ternyata salah besar. Dan setelah mempelajari modul ini, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang ada di sini juga terimbas dengan apa yang saya rasakan. Di cara menangani siswa itu, seperti ini, juga seperti itu. Dan tadi saya sudah mencoba, tadi pagi sama dia, saya sudah mencoba memanggil anak yang kebetulan tadi, dan alhamdulillah responnya bagus dengan digali masalahnya apa, kemudian mereka disuruh untuk mencari solusi, bareng-bareng dengan kita diskusi, dan kita juga sampai kemudian mereka dia juga sudah jadi di atas nama Allah Bapak itu. Jadi mudah-mudahan dengan dunia semua yang di sini terutama nanti anak tersebut bisa kembali ke jalan yang lurus. Karena pada dasarnya anak itu memiliki kebaikan yang tersembunyi, dan kita bisa menolak kebaikan tersebut dan berubah etika atau karakter mereka. Jadi kita sebagai guru yang cepat habis tidak harus berubah, habis cuma bangun, mau benar perlakuan itu bukan solusi yang baik untuk kita terapkan. Nanti di Islam dari bab ini mungkin dua pakai saya benar. Maka awalnya juga tahu oleh nafsu kalau kita nafsu melihat kelakuan kasus yang sudah berjalan sama kali itu tangan yang dulunya belum pernah menyentuh anak mungkin sudah ada ide Pak dengan melakukan hal yang tidak diinginkan dan kita melihat kelakuan seperti itu kemudian supaya dalam hati dalam mulut tidak teman-teman udah bawa aja luar biasa. Tapi itu bukan solusi, tapi itu hanya keinginan. Nanti kita menemukan di sini bagaimana berdiskusi, bagaimana cara menangani sesuatu itu. Tadi saya biar tidak meminta waktu, kita diskusi. Jadi hari ini judulnya ini merupakan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya musik. Sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, Bapak dan Ibu ada yang mau mengutarakan apa itu budaya positif. Menurut pemahaman itu saja atau apa? Tidak bisa berbentuk berdasarkan tadi. Perilaku yang baik yang dibiasakan Perilaku yang baik dan dibiasakan terus. Berarti sekarang ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat dalam hal bersikap dan terutama kita sebagai di sekolah ya. Lagi nih Bu, budaya positif berpengaruh Bapak dan Ibu. Sama dengan Pak kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang positif atau keyakinan yang dijalankan dengan baiknya. Ini hari ini kita akan mempelajari, membahas tentang yang pertama
perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi dalam manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga status. Dari ke-8 poin ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan kelas, tetapi tidak tahu istilahnya ya. Nanti mungkin setelah belajar ini ada Bapak dan Ibu tahu semua. Lanjut ya ke bagian pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Berbicara tentang paradigma baru, mungkin Pak Haji dengan Bapak Kepala itu merupakan senior kita yang sudah mengalami berbagai perubahan kurikulumnya Pak. Dari awal ke awal, saya mengalami kurikulum 84 sampai sekarang kalau merdeka Mulai kita support ya. Nah, perbedaan itu berkembang dari zaman Pak Haji Morak, kita sudah banyak sampai Pak Haji sekarang senior, bukan tua Pak senior. Mungkin perubahan kurikulum itu kita bisa menyimaknya atau mengambil kesimpulannya itu adalah perubahan kurikulum di Kemendikbud saja. Sedangkan guru-guru yang di lapangan mau berubah apapun kurikulum, tetap gaya-gaya belajar, gaya mengajar, kemudian pola yang dilakukan di kelas itu hampir sama dengan cara yang sebelum perubahan kurikulum. Jadi ada juga beberapa guru yang berubah kebiasaan mengajarnya sesuaikan dengan kurikulum. Contoh, misalnya sekarang kita memasuki kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu yang ditonjolkan itu kan belajar berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Tetapi Bapak dan Ibu mohon dengan kesadaran diri dalam arti, apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkannya yang pembelajaran berpusat kepada peserta didik, atau masih memakai pola-pola lama asal materi tersampaikan ke siswa, ada siswanya ngerti atau itulah selama mengikuti kita sudah belajar, kita sudah bisa menyampaikan di depan siswa. Jadi kebanyakannya yang saya lihat masuk ke kelas, guru menerang, masih pola-pola masih berpusat pada guru. Jadi guru yang pintar kemudian. Jadi bukan siswa yang pintar, siswa yang memperhatikan hanya beri polanya sebagai diskusi saja, strategi presentasi beres. Tanpa ada refleksi atau evaluasi selanjutnya terhadap siswa apakah sudah sampai ke perspektif. Sedangkan kurikulum berubah itu mungkin semua kurikulum juga pasca tujuan harus berubah. Ada ciri khas dari per kurikulum, bukan hanya perubahan pola mengajar saja. Itu mungkin ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar istilah berdiferensiasi. Hari ini Pak, kurikulum merdeka itu kata berdiferensiasi dan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat wajib dilakukan sekolah. Ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bu, yang beragam. Beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mana kebutuhan siswa di setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Kita perlu terus bisa memfasilitasinya bagaimana cara penanganannya supaya pembelajaran kita bisa Kebukaan untuk tadi luar biasa. Mungkin Pak Anies sudah pernah belajar pembelajaran berdiferensiasi di program PPG ya Pak Anies. Ya, kalau program PPG pasti sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah pembelajaran yang dimana pola pembelajaran berdasarkan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak atau misalnya bukan kebutuhan guru. Nah, disesuaikan dengan keragaman kemudian keinginan gaya belajar siswa. Mungkin di zaman Pak Haji dulu bukan berorganisasi apa namanya? Zaman Pak Haji. CBS. Belajar siswa. Sebetulnya dari awal ada juga sudah hal seperti itu, kecuali waktu itu tahun 2005 ya ada CBSA sampai sekarang yang ada dari guru mereka itu sebetulnya tugas dan kewajiban itu sama, tuntutannya sama. Jadi fokus pada
dari peserta didik. Nah, cuma di sini pada waktu kita mau menerapkan model pembelajaran berpusat kepada peserta didik nanti tidak di semua sekolah yang bisa menerapkan seperti itu. Itu pas waktu kami mengajar di sekolah-sekolah masih kita juga ya difasilitasi dan juga bahan baku dan peserta didiknya sudah kebiasaan seperti itu sudah diterapkan. Nah, pada waktu kami menerapkan di sini dengan berdiferensiasi seperti itu, pasti akan kembali lagi kepada pola yang lama. Kenapa? Karena peserta didik tidak bisa untuk dikerahkan seperti itu. Salah satunya, nah bagaimana caranya kita ini supaya memahami dan materi kepada siswanya itu, anak itu tidak bisa mengikuti dalam model kita, misalnya model pembelajaran yang kita terapkan misalnya bisa bersih. Otomatis kan anak itu harus memahami terlebih dahulu apa materinya. Nah di sini kendala dalam literasi seperti itu. Ini memang kebiasaan yang kenapa juga ini kebiasaan dari siswa sendiri yang tidak seperti itu. Apabila kita mau berubah harus pelan-pelan seperti itu. Nah, kendalanya itu bukannya tidak mau berbicara juga untuk menerapkan itu. Jadi kendala banyak kendala di lapangan seperti itu. Terima kasih atas paparannya. Jadi mungkin maksud dari berdiferensiasi di sini bukan hanya misalkan bisa didik, tapi bagaimana cara guru mengolah dan merancang pembelajaran supaya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian di sini pengalaman belakang. Jadi ada kata-kata sehingga jadi belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sains psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana di profil pelajar Pancasila ini yang paling dijadikan sumber belajarnya itu atau sumber ilahnya itulah filosofi pemikiran Buya Dewantara, di mana guru itu harus menuntun siswa, harus berpihak pada murid, itu intinya. Menuntun siswa, bukan menuntut, tapi menuntun siswa dan berpihak pada murid. Jadi murid itu adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa murid di sekolah itu tidak akan berjalan seperti apa yang kami. Seperti itu. Jadi saya Bapak Ibu, kita coba harus mengenal dulu kata berdiferensiasi. Bapak salah pemahaman, salah Bapak seorang guru ketika memahami siswanya nanti imbasnya misalnya ini contoh-contoh mudahnya saja bagaimana rancangan pembelajarannya yang harus kita lakukan. Jadi universitas kan beda apanya itu nanti kalau jadi yang berbeda itu apanya itu sehingga nanti pelayanannya juga yang harus diberikan itu seperti apa. Misalnya tadi anak itu kan beragam berbeda adalah beda. Oh kalau ini belajarnya ini seperti ini belajarnya hafalan. Mendengar, jadi ada anak itu yang bisanya itu tadi mendengar, baru dia berhasil. Kalau disuruh berbicara nggak bisa ya. Nah, bagaimana guru tersebut kan di satu sekolah dan satu kelas itu kan ada yang tadi, ya, ada yang motoriknya, ada yang visualnya, ada yang audionya, cara belajarnya. Nah, bagaimana guru itu menyampaikan satu materi tapi bisa menyampaikan itu yang di aplikasinya itu seperti itu. Nah sehingga jangan sampai misalnya ketika apa bisa dalam menceritakan materi tentang cerpen lah misalnya begitu. Nah kan kemudian akan menggunakan seperti apa ketika menghadapi anak yang hanya bisa mendengar kemampuannya. Sedangkan cerpen itu harus menceritakan kembali. Nah, bagaimana caranya guru untuk menghadapi siswa yang jadi harus tahu dulu itu maksudnya dari yang seperti apa gitu. Jadi nanti kalau kita jelaskan, kemudian nanti aplikasinya implementasinya kepada guru itu harus bagaimana. Nah, sehingga
jangan juga timbul dari rekan-rekan kita itu seperti ini. Oh, kalau begitu saya harus membuatnya efeknya 3. Begitu. Ya. Kemudian saya harus mengajarnya juga saya kelompokkan. Kemudian 5 menit saya mengajar di kelompok ini, 5 menit mengajar di kelompok itu. Nah, Ya. seperti apa yang benarnya? Bisa ya gambarannya dengan bisa. Ya. Terima kasih Pak. Nanti Bapak untuk pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya jelaskan sama seperti ini Pak, ada kegiatan kita. Nanti di bab 22. Ini nanti untuk praktek membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi nanti akan langsung saya juga akan lakukan diseminasi. Jadi diseminasi tentang apa itu berdiferensiasi, bagaimana cara pola-polanya dan bagaimana cara melakukan visualnya. Nanti juga di bab 52 Bapak Ibu kalau mau harus siap kita kumpul lagi. Kita lanjut dulu dengan pemaparan ini penyelenggara pemahaman ini berpemahaman dan praktek. Jadi ini ada profil pelajar Pancasila di mana Bapak Ibu tahu atau memahami ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama itu pasti beriman, bertakwa, wajar dan berakhlak. Ya, ini di sekolah kita kelihatannya tinggal dipoles, tinggal dikembangkan. Karena apa? Karena ini saya lihat salah satu sekolah di SMA Kota Kabupaten Sukabumi yang konsisten menjalankan praktek ibadah sholat Jumat setiap hari. Karena di daerah lain karena kebanyakan itu seminggu sekali kan, hanya hari Jumat saja. Kalau di sini konsisten setiap hari kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu sudah mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila yang berdimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, berkritis, dan mandiri. Sebelum kita masuk ke side project, di sini di lingkungan kita pembelajaran itu ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di mana guru itu yang bisa mengontrol seluruh aktivitas belajar murid. Tapi itu sebagai miskonsepsi atau konsep yang salah. Ilusi misalnya, guru mengontrol murid. Ini diibaratkan sebagai guru. Jadi sebagai orang murid. Jadi guru berkeyakinan bahwa murid pasti ngawal apapun orang diperintahkan. Itu miskonsepsi dari yang salah. Jadi nanti kita bahas. Tidak bisa bahas di sini, mungkin dibahas bisa berbeda. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu keyakinan seorang guru yang salah, miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter seperti si kasus yang tadi yang 3 hari itu. Wah, mana mabok aja. Kamu mabok terus, kamu begadang terus. Itu guru berkeyakinan selama ini bahwa itu mampu menguatkan karakter. Nah, nanti dari itu tidak begitu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sistem studi junior. Jadi misalnya guru yang lebih dewasa itu boleh memaksa siswa-siswa. Misalnya kamu harus gini. Siswa harus turut kepada orang yang paling tua. Ternyata itu juga sebuah miskonsepsi tentang teori. Apa itu cara kontrol? Lagi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon mungkin selama ini Ibu Bapak sering lakukan. Ini yang benarnya teori kontrol. Misal realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di lingkungan konseptual atau di lingkungan nyata kebutuhannya pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang juga yang berbeda karena punya keinginan, punya cita, punya konsep, rencana masing-masing tidak sama. Kita mencoba membuat orang akan berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan. Itu apa itu? Kita mencoba membuat orang-orang akan berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa lah. Itu hanya buat sebuah stimulus respons yang kontrolnya padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi jangan memaksakan apa yang kita inginkan, tapi lihatlah keinginan orang-orang sekitar kita tampung, kita jadikan satu,
menjadi suatu tujuan yang sama. Kemudian yang poin selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kita bukan dengan kasus yang lagi hangat lah tentang murid kelas 4. Perilaku buruk tidak kesalahan. Kan betul, perilaku seperti itu salah. Tetapi tidak ingin kalau banyak sebagai pembelajaran ya. Tetapi Kalau dari kontrol, kalau berbicara lain, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dikatakan seperti itu? kasus anak yang tadi, kalau kita terus gali kasusnya itu, dia baru melakukan hal yang salah seperti itu, dia juga bertujuan. Yang pertama, dia satu tujuan mencari perhatian. Kemudian yang kedua, dia melampiaskan kecemasan atau kesalahan rumahnya. Itu tujuan. Dan lain sebagainya, Kita nanti pelajari teori kontrol selanjutnya. Yang lainnya saya akan belajar. untuk pahami dulu, sebelum kita masuk ke teori kontrol sebenarnya. Nah, ini yang menarik nih. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak semua orang bersikap siap untuk melawan Anda. Dan bawahan atasan di depannya siap-siap, ada di belakangnya menggerutu dan tidak sesuai keinginan. Lanjut aja. Nih, Dalam kehidupan di sekolah, kita tidak akan lepas dari kata disiplin. Kemudian disiplin apa yang harus dilakukan? Yaitu berupa disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. nah pasti belajar disiplin itu Disiplina, belajar artinya. disiplin mengacu pada Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. disiplin. Kemudian disiplin apa? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan kesakitan keimbangan, penghargaan, ancaman atau kesalahan. Kita kembalikan kepada kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada yang tahu apa itu motivasi intrinsik? Ada dua motivasi itu. Ada motivasi ekstrinsik dan Ada motivasi intrinsik. di dalam dan Dari dalam. motivasi itu adalah motivasi yang Muncul dari dalam diri seseorang, baik guru ataupun siswa. Kalau ekstrinsik, contohnya gini, dia melakukan kebaikan. Misalnya dia memotong rambut karena termotivasi dengan aturan yang berlaku. Misalnya di sekolah kita mengadakan aturan tidak boleh rambut lebih dari 5 cm, 5 mm. Nah, dia melakukan pemotongan rambut itu karena adanya motivasi ekstrinsik, adanya aturan atau peraturan yang berlaku. kalau saudara Saya mah ada cukur, pas ngewan, pas ngaca di kaca, saya mau cukur kurang rapi, kurang pantas. Itu berupa motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri. nah ini ada Nilai-nilai kebajikan. jadi kita sering tertukar ya antara nilai kebajikan dengan nilai Kebaikan. nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa agama bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan. Ini profil Pancasila yang tadi dari 6 dimensi itu. Kemudian ini ada Ipo Primarius program PDP. Ini sama. Ini keterampilan hidup yang Sering kita lakukan di lingkungan masyarakat. dapat dipercaya, terus hati, pendengar yang aktif, tidak membuat lain, dan memberikan yang terbaik. Artinya, Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di kebutuhan dasar manusia itu ada berapa itu? yang pernah Bapak Ibu pahami. Maslow di rumah. Kalau saya pasti.
ini kebutuhan dasar menurut siapa? Ini memang kebutuhan dasar manusia yang dicetuskan oleh Kementerian. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan saya dan terima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kesenangan. Itu untuk contoh-contohnya, tapi simak sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan jelas ya, gimana? Nggak ada. Jadi dulu kita mempelajari ya, kebutuhan betul. Contohnya kebutuhan Ya. Tadi muncul banyak tuh. Tadi muncul dari kata-kata yang kasus itu dari anak yang bermasalah tadi. Saya bisa bergerak seperti ini katanya karena bapak saya tidak. Bahkan tadi juga saya pernah baca tulisan seperti dia. Karena bapak saya ada. Karena mereka karena dia merasa punya kekuatan, saya kalau rupanya ada si X, si bapak guru X itu akan dia habis. Muncul seperti itu. Tapi sudah ya kan, ini udah dia sampai nangis sudah. Karena itu yang salah sampai bilang. Kalau sudah ada saya, jadi pas waktu anak itu mulai berkata alasan itu, bisa juga melihat anak ini berbicara dalam keadaan seperti ya, sedang tidak. Karena seperti kalau tadi balik rumah itu dia tidak, maksudnya masih terkenal, masih terkenal. Kalau kuliner dasarnya kayak itu orangnya nggak berani masih takut. Jadi keberanian itu muncul karena ada pengaruh. Iya, tak tanya lagi. Agis, ya, siapa itu? Saya selama 8 tahun mengenal kamu, saya tanya terus ke 8 bulan ya, 8 bulan mengenal kamu. Ini adalah perilaku yang belum saya pernah lihat di kamu. Selama ini kamu saya lihat sebagai orang pendiam, cuma senyum-senyum saja ya kalau ketemu. Dan kali ini seperti bukan kamu yang dulu yang pernah saya lihat. Saya berbicara seperti pelan. Kemudian dia berbicara menyampaikan alasan seperti itu. Ya intinya mah betul kalau Pak Haji. Inilah dalam poin pertama di permasalahan si X itu. Nanti ada kasusnya. Nah ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi sudah dijelaskan ada dua apa ya? Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini motivasi intrinsik di sini saya contohkan dua saya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa contoh bisa ke sekolah. Saya mau memakai dulu karena di sekolah ada aturan semua tiba harus memakai dulu. Berarti motivasi yang timbul di diri Burisa itu berupa motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar berupa aturan atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah itu mah sering terjadi di anak-anak di bawah pendidikan dasar, anak SD lah, anak SMP masih bisa siapa kata orang tuanya. Yang kalau nanti kamu ranking 1, bapak belikan HP, langsung dia bersemangat belajar dan sampailah ke ranking 1 misalnya tadi. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang paling bagus yang diharapkan dari murid-murid kita itu harus muncul motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu tumbuh keyakinan di dalam hati dirinya sendiri. Misalnya, saya mau datang ke sekolah jam 7 pas, biar tidak terburu-buru untuk sholat duha. Bisa. Itu merupakan motivasi intrinsik, tidak ada hukuman, tidak ada imbalan dan sebagainya, tapi muncul dari keyakinan dia. Saya mau belajar dengan baik supaya lulus dari sini bisa masuk ke Unpad misalnya. Ada keinginan dari dalam diri. Ini ada 3 tindakan yang sering kita lakukan terhadap siswa.
Yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan ini yang lagi booming gitu. Lagi booming saat ini di mana-mana dengan adanya platform mereka mengajar itu tentang restitusi. Pernah mendengar restitusi kepada itu? Barusan restitusi baru kabar ya? Pernah pada Prostitusi. restitusi ini tadi penanganan restitusi ini sedang viral di platform mereka mengajar. Bila kepada ibu memasuki masuk belajar mandiri masih banyak yang berhubungan dengan restitusi. Kita kembali ke hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik ataupun psikis. Itu yang sering dilakukan oleh kita dulu sebelum memahami cara penanganan siswa yang baik. Kemudian bedanya dengan konsekuensi itu ada rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu membuat murid. Contohnya apa Pak? Ya konsekuensi. Nah itu mungkin hukuman dulu. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba, misalnya ibu di gerbang, ada siangnya, kamu pusat, nah itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah dijabarkan oleh sudah disepakati atau ditempelkan atau disosialisasikan ke siswa. Konsekuen, itu tetap murid tidak dibuat nyaman. Sementara yang sekarang lagi viral itu restitusi, Pak. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Proses kolaboratif ini bisa melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, terutama guru itu sendiri. Kalau guru sudah tidak bisa merasa memberikan solusi ataupun tidak bisa berkomunikasi dengan siswa, bisa melibatkan BK. Di berkumpul guru bersangkutan ada siswa. Nanti saya berikan cara penanganan seperti apa nanti. Nah ini, sekarang saya tanya guru-guru. Ada 5 fungsi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Kemudian ada guru yang bersifat teman dengan siswa. Kemudian ada pemantau yang ngomong supaya dengan aturan. Dan manajer. Dari 5 fungsi ini, mana yang pernah Bapak Ibu lakukan pada siswa Bapak? Bisa yang mana? Semuanya pernah. Semuanya pernah. Penghukum sering ya. Kemudian membuat masalah. Contohnya apa? Untuk membuat masalah contohnya apa? Yang pernah Ibu lakukan? Terus setelah telat. Rumah ngobrol siswa. Jadi merasa bersalah sama siswa ke rumah. Nanti kalau ada teman, memantau dan menjadi contohnya. Nah, contoh dari penghukum yang saya masukkan di sini adalah hormat pada negara selama sepenjara. Itu merupakan hukuman atau penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah bertanya kepada siswa, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ibu, itu membuat masalah itu orang lain mengecewakan dan mendistraksi sebagai orang saya. Tidak, itu mungkin maksudnya ya. Ya, berarti. Kemudian misalnya yang teman, nah ini kebanyakan ini yang teman itu justru contohnya ibu-ibu yang paling mengerti siswa, kan? Ayo dong, dalam sekolah. Mungkin ini Bu Dina, Bu Mir, Bu Nisa, dan Bu Mir itu sering melakukan ya siswanya atau kelas binaan. Jadi memposisikannya itu di posisi teman supaya mereka nyaman dan mau melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang pemantau rumah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi sudah diatur apa? Sudah disangkut pautkan dengan aturan yang berlaku. Itu sebagai pemantau. Misalnya kalau kita di depan, kamu tahu kecilan itu ada gimana poinnya? Nah, itu pemantau. Jadi di dikaitkan dengan aturan yang ada. Dan yang diharapkan kita itu sebagai manajer. Jadi
Saya juga itu sebenarnya mah sebelum mempelajari ini mah tidak pernah melakukan seperti ini, langsung aja dieksekusi anaknya saatnya. Setelah mempelajari ini oleh Pak Nadiem dan para kabirnya itu wajib guru itu posisi kontrolnya dan posisi manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu beri kesalahan. Jadi kesalahan itu ternyata anak lagi. Ya nanti dicari juga solusi alternatif yang muncul dari soal tersebut kan. Jadi bukan kita yang memberikan, nanti juga dia tahu kesalahannya apa, kemudian apa tindakannya. Mereka yang kita gali untuk merubahnya. Saya yakin siswa kita tahu, siswa kita tahu kesalahannya pasti. Dan dia tahu aturan di bawah juga tahu. Itu. Jadi di pendidikan zaman sekarang kita juga harus sesuai dengan zaman juga ya. Tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini zaman dulu. Nah sekarang kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer, yaitu di mana kita harus berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi alternatif tentang pemecahan masalah sesuatu. Betul Pak? Banyak sebagai siswa. Lanjut ya. Nah ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke posisi awal yang mana? Iya. Setuju? Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Setuju? Kemudian, Anda setuju? Membuat lain yang ini. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Di 5 posisi kontrol tadi. Menghukum, bisa. Ini masuk ke menghukum. Apakah ada yang lain? Tidak yang lain. Kamu tidak punya benar melakukannya. Ini bisa ke hukum, bisa juga ke rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer. Jelas. Ayolah lakukan demi kebaikan. Kamu tidak pernah mendapat nilai ketika mengerjakan tugas. Bisa hukum, bisa itu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai ketika tidak mengerjakan tugas. Ini dihubungkan, kaitkan. Pemahaman. Sampai sini Bapak Ibu mengerti tentang posisi 5 kontrol. Lanjut ya kita. Nah, kita masuk ke selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang pernah dibahas waktu kumpul dengan si Bapak, dengan kepala sekolah tentang apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dijalankan kontinu, kemudian sudah disadari oleh siswa, dijalankan oleh guru, itu akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Muncul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan batasan kelas? Yang saya menjelaskan. Keyakinan disetujui oleh semuanya dari awal, kalau belakangan terserah. Ya, betul. Ya, jadi apa yang saya tadi, keyakinan itu diawali dengan suatu kesepakatan. Ya. Jadi kalau kita itu pernah saya melakukan seperti itu, memang kalau di kelas itu ada istilah kontrak belajar. Ya, kesepakatan kelas. Ada kontrak belajar berupa datang. Jadi apa ada sebuah konsekuensi juga hasilnya itu, tapi ya itu kan kalau saya melanggar, mereka sudah menyadari hasilnya seperti itu. Ya kalau dalam peraturan kelas, peraturan di sekolah ini seperti ini, peraturan di kelas ya itu. Itu kan baru definisi Pak ya. Ini pertanyaannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, ada sesuatu yang terpaksa, kemudian kesepakatan sudah disepakati bersama, bukan timbul dari kenyamanan sebenarnya. Tidak merasa takut-takuti, tidak merasa tidak nyaman, itu Pak, tidak nyaman, tidak nyaman. Jadi keyakinan apa membuat sesuatu nyaman karena mereka sudah tahu dan sudah menyepakati. Kalau salah, itu. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak dan Ibu pernah melakukannya ya, ya. Yang berupa kesepakatan itu ya. Nanti kita kembangkan di kelas itu bukan hanya kesepakatan, tapi juga masuk ke keyakinan dan sudah menjadi budaya di sekolah kita. Bisa
disahkan oleh kepala sekolah, keyakinan kelas yang berlaku di SMA Cirebon itu semua sama. Ini ditempel semua kelas. Jadi anak dan kita sudah sadar, sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi juga harus dua arah, bukan siswa saja. Betul, dengan gurunya. Seperti itu. Kalau keyakinan kelas tanpa guru itu tidak sama kesimpulan pencemaran dari masanya. Kita harus semua. Karena guru datang betul kelas dan sebagainya harus diikuti. Mudah-mudahan lah kita belajar ke depan, kita mulai membuat fondasi yang bagus mana sendiri. Karena kan sekolah itu merayap ibu ya, kan Pak? Merayap untuk jenjang yang lebih baik. Kalau sudah baik malah nggak baik jadi internasional school ya benar. Kita akan mencoba semana sendiri perlahan dan pasti sesuai dengan apa yang diharapkan. Diharapkan oleh siapa? Kita sebagai guru, oleh siswa sebagai tadi, terutama untuk masyarakat yang sudah mempercayakan anak di sekolah ini kita. Dan diharapkan juga yang pertama itu harapan dari induk kita yang dan lain sebagainya. Ini untuk teman kelas ini sama ya seperti yang Bapak Ibu pernah lakukan ya. Disesuaikan dengan Bapak. Ini yang menarik Pak, dan sekarang lagi viral kalau saya. Ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini nanti mencoba di kelasnya, mencoba mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak dan Ibu setelah ini mungkin bisa searching di YouTube, di Google dan sebagainya apa itu segitiga restitusi. Ada tiga aspek di segitiga aspek tentang. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkannya? Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menandakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu intinya. Anak mau melakukan kesalahan apapun juga, kita harus menganggapnya itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran bagaimana? Pembelajaran bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana cara mengetahui masalah itu akan menerima. Dan bagaimana masalah ini didapatkan jadi. Berbuat salah itu wajar. Wajar kan? Wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Mungkin nanti bisa kata ini bisa muncul ke anak. Kenapa ada kata ini? Supaya mereka terbuka. Supaya ibu pernah ini. Nah, kita langsung bercerita tentang kesalahan. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Ibu Bapak ingin mencari sesuatu dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata untuk memancing munculnya solusi yang timbul dari seorang siswa. Ini yang pada sedang salah. Berdasarkan prinsip betul-betul ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan. Jadi tidak langsung menghukum bagian. Dia ya, kayak kata-kata pembuka hal supaya mereka terbuka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya Budina itu berantem, dia game berantem jadi sebatas ucapan siapa di kok siap ucapan. Kita ngomong, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini Budina. Misalnya memukul, misalnya mencakar dan sebagainya. Itu sebagai tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena kamu berarti sesuatu yang penting buatmu misalnya. Kenapa kamu tadi habis X ya, bahkan X. Ini lebih tepat ke sini Pak. Kamu patut bangga karena kamu berarti sesuatu yang penting buatmu. Kan dia pernah berkali Pak. Ini bukan maksudnya. Katanya ini saya punya ibu saya. Kita berikan dulu dia banggaan sendiri. Oh bagus kamu sudah beri seperti bos laki. Ini di belakangnya. Ini yang besar. Itu. Dan saya kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting Pak. Bagi nanti di belakangnya juga tindakan yang salah. Itu. Kita tidak langsung menjudge. Wah, kesalahan apa ini? Kalau itu dan berbeda. Jadi ada kata-kata pembuka untuk membuat mereka senang. Ini yang benar.
ini berhubungan dengan peraturan dan keyakinan jelas yang sudah kita buat dan sepakati dengan siswa. Apakah tindakan dibina berantem dengan UGMI misalnya, itu berhubungan dengan medan satu ini, berhubungan di mana saya saling menghormat dan sebagainya, menyayangi dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini contoh. Saya oh, itu bisa diputar ya? Bisa diputar. Ya, dan sama dia putarnya di slide ini. Tidak dalam. Ya, tidak dalam. Tidak dalam. Saya sudah bahas ini. Nah, ini ada sebuah contoh penanganan segitiga restitusi. Dari beberapa kasus yang sering dialami di sekolah kita. Itu sering preset kan? Sering preset. Ini kepada Ibu supaya berhasil. Baik, sinyalnya. Ya, ini sinyalnya ya. Sedang berproses. Jadi jangan menurut tidak ada jelek, tapi sedang berproses. Ya, bersiap ya. Nah, berangkat apa lagi? Ya, ya. Proses. Bukan jelek ya, tapi sinyalnya dan proses. Iya, tadi. Nah, sekali lagi. Dikesal, menstabilkan dia di tas. Ini menstabil apa? Tidak kayak itu. Validasi tindakan yang salah. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Kita pakai yayasan. Saya selesai. Iya. Saya selesai. Tidak. Langsung ke dengan keyakinan. Silakan kamu marah itu dengan menggunakan meja pas waktu dari kepada yang lain. Akan sesuai dengan keyakinan pastikan. Tidak menurut kamu keyakinan apa yang sudah kemudian keyakinan apa yang ya betul. Menurut kamu nih saling menghormati antar teman itu berarti atau tidak betul?
Karena soal penting. Bahkan nanti kalau lagi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar. Jadi kali ini bersabar. Disoleha. kemudian panggil si Anita dansa dance saya panggil aja Aplikasikan ke benak dua ada jelas itu kesalahan. hal seperti Jelas ya Bapak Ibu ya tentang penanganan dari segitiga restitusi itu lebih mendekatkan dengan anak, lebih menganggap anak itu sebagai rekan, sebagai teman, sebagai orang yang perlu kita berikan pemahaman, tidak menghukum secara langsung. Terus oke. Bagaimana Pak? Kawan. Nah ini selesai Pak sampai sana, sampai segitiga restitusi yang tadi. Ini penutupnya. Dalam penerapan program isi positif, hendaknya guru menjadi sedang kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini kepada Ibu ada di posisi kelompok seorang manajer, bukan jadi penghukum ataupun teman ataupun mantau saja pembinaan dan pembinaan dan lain sebagainya. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ini, setelah tadi memahami sedikit tentang saya yang banyak kekurangannya tadi, nanti Bapak dan Ibu sudah menjadi among atau manajer untuk siswa kita. Kemudian ini terima kasih. Semoga juga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di pembelajaran berdiferensiasi dan nanti kita akan praktek langsung bagaimana cara mengolah pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak baik bagi saudara semua. ya sebelum ditutup ya sebelum kita buka ada betul Mau diskusi dulu ya. diferensiasi itu memang kita belajar agar siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, semua itu tadi apalagi dengan dari awal pemahaman dia paradigma dan harus diubah dulu paradigma atas ini. Salah satunya apa? Yang cukup singkat pendekatannya itu juga pastinya bisa menyadari bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia ini tadi akan kembali kepada kelebihan dan kekurangan kita. Itu maksudnya kita bisa memahami anak, bisa anak bisa menghargai bahwa tidak semua siswa itu masih siswa diberikan hukuman dan semua itu masih seperti itu. Kadang-kadang terus terang ini dan juga penerapan itu kenapa tidak ada kontrol dari kontrol hasilnya. Satu. Terus lagi kita bisa menerapkan hasil diferensiasi Pak. Kita tahu bagaimana sebenarnya guru anak itu bahwa anak itu belajar dengan musik, belajar maksudnya harus dengan membaca hafalan maksudnya. Nah, kita sudah mungkin membaca masing-masing anak itu yang kerapannya seperti apa seperti apa. Jadi kelemahan kita itu dari awal maksudnya saya dapat menggunakan seperti itu. Karena kita tidak punya data. Data kita akan butuh apabila para pengajar masuk SMA ini, SMP harus buktilah kalau saya kasih data ada data kan. Kalau di rumah bisa ada data pribadi, gini kan, ya itu punya support data pribadi. Atau slide
ngedata anak itu dia visual kah atau kinestetik. Dari mana itu berada ibu? Itu saya waktu ikutan seminar dan dikasih ini aku presnya nih buat kita. Datanya ada, tapi dari kebanyakan itu anak didik kamu nggak ada yang cenderung kinestetik banget atau bahasa enggak. Jadi rata aja gitu. Jadi semuanya ada unsurnya gitu ya. Jadi kalau kita ada apapun mereka nggak terlalu mendengar terus sih. Tapi kalau kita dilihat dari data. Iya, jadi memang sebaiknya mudah-mudahan ke depannya ini ada sebuah program kebijakan kita itu bisa membaca masing-masing anak. Kalau tidak dari data dari awalnya itu sudah ada. Dengan cara proses. Harus dari awal. Harus ada. Kalau Tapi dengan penerapan Iya, setuju wajib. Kalau misalnya itu wajib ada. Kalau di setiap sekolah itu, apalagi SMK ya, tidak jauh dari SMA. Itu latar belakang awal anak itu seluruh guru. Nah, bagaimana cara kita mengetahui awal sekolah itu wajib. Jadi hasil psikotesnya semua guru harus membaca. Tidak bersilah, jadi seperti ini nggak tahu. Nah itu berbayar juga bagi, dan kalau di sekolah saya dulu, siswa itu dibebankan kepada siswa pas waktu masuk. Ikut dengan biaya dan sebagainya, dan orang tuanya setuju, dan itu kan kembali orang tuanya juga. Iya. Itu wajib. Ketika klasikal juga kan Iya. lebih mudah kalau ada hasilnya. Ya kan kedepannya itu kita jangan sampai minder Pak. Kita sekolah di pelosok, kita sekolah di diskotik, pasti di sekolah di diskotik, tapi kualitasnya insya Allah saya melihat potensi banyak Pak di sini. Ketika kita memanajemen, membuat pola seperti apa, mengangkat konsentrasi yang luar biasa dari anak itu seperti apa. Dan saya sering masuk ke kelas ya, sering melihat potensi anak kita luar biasa Bu. Saya pernah 2 tahun rupanya di SMA 3 ya, pas 2008 pas Brigit melahirkan. Saya lihat hampir sama dengan SMA 3, beda SMA 1. Kalau di SMA 3 apa? Mereka memiliki pengalaman belajar yang lebih setelah pulang dari sekolah, bisa ke bimbel dan sebagainya. Anak kita malah ke rumah itu beda. Di mati disediakan. Nah, Rumah ya, masuk lagi. betul. Kemudian itu Nangka lima, samu keringnya, Berada di belakang. kebanyakan di SMA yang lebih bagus lah, yang sudah berpengalaman ya SMA 3 itu kebanyakan itu lingkungan sekolah memadai, lingkungan rumah juga mendukung. Kalau di kita kan kebanyakan pulang sekolah, itu kan pulang di Mesir atau di Saudi. Jadi kita bagaimana caranya lah memaksimalkan potensi yang ada dengan pola-pola yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita niatkan ibadah, kita niatkan tugas di sini mudah-mudahan dengan fokus. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah memutuskan tempat banyak, pertama kali data dan pertama UGM, UI dan SMA itu diukur dari berapa banyak lulusannya direkrut oleh perguruan tinggi ditempatkan pekerja dari SMA. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat, bisa terus berjuang di SMA di Tengah demi kemajuan sekolah. Ada lagi Pak? Lagi ada? Cukup Pak Sumi? Yang pernah. Yang berinisiasi di sini bedanya karena ada jurusan kayak jurusan itu berarti yang harus belajarnya yang jadi sudah kelompok belajar ini sekarang bukan yang berinisiasi. Iya. Jadi gambarannya pasti gambaran bagaimana apa itu diferensiasi, bagaimana memolanya. Nanti insya Allah sebulan lagi kita bahas di sini. Kalau sekarang diferensiasi soal perilaku, Iya. kayaknya untuk perilaku anak kita mau komunikasi atau gimana gitu, kayaknya agak sulit. Iya. Karena perbedaan kondisi dari Islam 9 gitu. Perempuan dewasanya 9 tahun, karena perlu ada pemahaman sampai sana. Kalau udah nilai analitis, pemahaman yang udah ada baru bisa diarahkan ke menurut Ada lagi Bu, ibu-ibu ini ada.
Kalau ini kegiatan ini kita ikutkan dengan komunitas belajar. Kebetulan di sini sudah hadir ketua komunitas kita, pasti yang belum di situ tahu Bu Meranti. Ya. Jadi nanti kita akan memberikan Bapak dan Ibu sertifikat PMM yang bernilai 4 poin bisa digunakan. Jadi yang berikutnya bikin sertifikatnya Pak Adi. Ada sertifikatnya bisa dibikin. Ya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Saputra Hayadin dari kelas 10-2. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang karena dengan keyakinan kelas dapat melatih diri saya menjadi lebih disiplin. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dengan keyakinan kelas akan tercipta perilaku yang baik saat pembelajaran berlangsung. Wis, mantap. Terima kasih Jaki. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Khairul dari kelas 22. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang karena dapat membuat keyakinan kelas yang bisa membuat kelas tertib. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dengan membuat keyakinan kelas, kelas menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas 10-2. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang karena dapat mengusulkan keyakinan kelas. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena pembentukan keyakinan kelas akan menjadi rapi, bersih, dan kondusif. Terima kasih Siti.